Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah tadi saya jelaskan mengenai kontrak perkuliahan untuk mata kuliah kimia farmasi analisis, sekarang kita lanjutkan ke materi awal pendahuluan mengenai penjelasan awal mengenai kimia farmasi analisis. Kimia farmasi, kimia farmasi atau mungkin sekarang kita mengenalnya dengan istilah kimia farmasi analisis, itu merupakan suatu ilmu terapan kimia analitik yang diperuntukkan bagi senyawa-senyawa yang digunakan dalam pengobatan, atau bisa dikatakan sebagai senyawa aktif obat. Nah, nama lain dari kimia farmasi itu adalah chemistry of drugs atau chemistry of medicines. Nah, kemudian kimia farmasi itu cakupannya adalah membuat, mengkarakterisasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan juga memurnikan senyawa. Jadi ruang lingkup dari kimia farmasi itu adalah membuat senyawa aktif obat, mengkarakterisasi termasuk di dalamnya secara kualitatif maupun kuantitatif suatu senyawa aktif farmasi dan juga memurnikan senyawa aktif farmasi. Ya, itu yang dimaksud dengan kimia farmasi. Nah, kimia farmasi, ya, jika cakupannya tadi seperti sudah saya jelaskan, itu terdiri dari 3, yaitu ada yang membuat senyawa aktif farmasi, artinya melakukan sintesis, itu disebutnya kimia medisinal. Nanti kalian akan mempelajarinya di semester 6. Kemudian ada juga bagian dari kimia farmasi yang mengkarakterisasi, yaitu melakukan uji identifikasi, melakukan uji kemurnian, melakukan penetapan kadar. Nah, itu namanya kimia farmasi analisis. Dan yang terakhir ada juga bagian dari kimia farmasi yang menggunakan untuk diagnosa, penyembuhan, pencegahan, dan pemulihan dari penyakit. Itu merupakan gabungan antara kimia medisinal dan farmakologi. Nah, jadi ini cakupan dari kimia farmasi. Nah, untuk melakukan karakterisasi senyawa obat, punten sebelumnya tadi berdasarkan pembagian 3 cakupan dari kimia farmasi, maka kimia farmasi analisis itu cakupannya adalah yang kedua, yaitu melakukan karakterisasi senyawa obat. Nah, untuk melakukan karakterisasi senyawa obat itu bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara atau dengan metode klasik, dan yang satu lagi itu dengan metode instrumen. Apa bedanya metode klasik dan metode instrumen? Metode klasik itu adalah metode analisis yang berdasarkan reaksi kimia. Ya, biasanya disebut juga dengan metode absolut, metode eksak, atau metode ultimate. Ya, jadi karena berdasarkan reaksi kimia, di sini digambarkannya sebagai A ditambah R menjadi P. P di sini adalah produk, R-nya ini adalah reaktan. Gitu ya, A-nya ini adalah suatu senyawa obat yang akan dikarakterisasi. Nah, biasanya untuk metode klasik ini, dia itu bisa mengenali atau menganalisa senyawa sampai diketahui struktur dan rumus kimianya melalui serangkaian reaksi kimia. Itu ciri khas dari metode klasik. Ya. Nah, cara yang kedua, cara melakukan karakterisasi senyawa obat itu adalah dengan menggunakan metode instrumen. Metode instrumen itu nanti akan kalian pelajari di MAI, mata kuliah semester 6. Metode analisis instrumen, MFA 356. Ya. Nah, metode instrumen itu menganalisis atau mengkarakterisasi senyawa obat itu dengan membandingkan dengan senyawa lain atau membandingkan dengan data yang telah ada. Ya, jadi ciri khas dari metode instrumen itu harus ada pembanding. Ya. Sedangkan kalau untuk metode klasik itu pure. Pure hanya berupa reaksi kimia saja. Contohnya apa? Contohnya reaksi warna. Ya. Itu untuk karakterisasi senyawa obat. Nah, selanjutnya
Kalau dilihat dari tujuan analisisnya, karakterisasi senyawa obat itu bisa dikategorikan menjadi 3. Ya, karakterisasi senyawa obat atau analisis kimia gitu ya. Itu bisa dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah uji kualitatif. Uji kualitatif itu yang seperti apa? Uji kualitatif itu, Bu, uji yang hanya ingin mengetahui ada atau tidaknya senyawa, ada atau tidaknya zat dalam suatu campuran atau dalam suatu sediaan. Ya, Bu, uji kualitatif itu ini, Bu, dia cuma yes or no aja hasilnya. Positif atau negatif saja, ya atau tidak saja. Bu, uji kualitatif itu nggak sampai kadar, Bu. Mana yang betul? Semuanya betul. Jadi uji kualitatif itu hanya menentukan ada atau tidak. Yes or no. Positif atau negatif. Ada atau enggak. Itu uji kualitatif. Nah, kalau uji kuantitatif yang kedua, itu uji kuantitatif. Ini menetapkan sampai kadar. Berapa sih kandungannya? Bisa dalam persen, bisa dalam ppm, ya, bisa dalam ppb. Persennya bisa persen berat per berat, berat per volume, ya, bisa juga dalam molaritas, dan satuan-satuan konsentrasi yang lain. Bisa mikrogram per mili. Ya, jadi kalau kuantitatif bukan hanya ini ada parasetamolnya nggak? Misal Afrian dikasih tablet parasetamol sama saya. Afrian, kamu kenapa? Saya pusing, Bu. Ini saya kasih tablet Panadol. Tablet Panadol itu kan tablet parasetamol ya. Terus Afrian langsung percaya sama saya itu tablet parasetamol. Jangan-jangan saya kasih narkoba lagi gitu kan. Nah, biar percaya harus apa? Harus uji kualitatif dulu gitu kan ya. Nah, terus obat Panadol yang atau tablet Panadol yang Afrian konsumsi itu memenuhi syarat atau tidak kadarnya? Benar sih ada parasetamol, tapi tidak memenuhi syarat kadar, ya tetap kualitasnya jelek juga gitu ya. Jadi baik uji kualitatif maupun uji kuantitatif itu penting untuk sediaan farmasi. Ya. Nah, kemudian ada satu istilah lagi namanya uji kemurnian. Uji kemurnian itu uji untuk menentukan ada atau tidaknya kontaminan atau hasil urai. Apa bedanya kontaminan sama hasil urai? Apa coba bedanya kontaminan sama hasil urai? Ya, kalau kontaminan itu asalnya dari luar. Ya, pengotor lah kasarnya. Nah, sedangkan kalau hasil urai itu sumbernya dari siapa? Dari dia sendiri, dari zat aktif itu sendiri. Ya, misalnya kalau parasetamol itu mengurainya jadi para aminofenol. Ya, itu hasil urai. Ya, kalau misalnya parasetamol ada pengotornya, ada kontaminannya misalnya yang tidak berhubungan dengan parasetamol itu sendiri. Misalnya contohnya pengotornya logam berat. Nah, itu namanya kontaminan. Ya, nah itu untuk menguji kontaminan maupun hasil urai itu termasuk uji kemurnian. Ya, contoh uji kemurnian itu apa? Uji batas. Nah, biasanya uji kemurnian itu bukan uji kuali maupun uji kuanti, tapi dia itu tipenya uji semi kuantitatif. Yang kayak gimana uji semi kuantitatif gitu ya. Ya Bu, antara kuali dan kuanti. Nya nu kumaha uji semi kuantitatif teh. Contohnya uji batas apa? Logam berat misalnya gitu ya. Uji batas logam berat. Ini biasanya uji semi kuantitatif. Ya, logam berat itu diwakili dengan apa logamnya? PB. Apa PB teh? Timbal. Ya. Nah, biasanya uji logam berat atau uji batas timbal ini itu dilakukan secara semi kuantitatif. Kalau kalian lihat di farmakope, ya mulai sekarang lihatnya farmakope minimal farmakope 4 ya. Itu ada uji batas logam berat. Itu suka dinyatakannya dengan kurang dari 5 ppm. Misal, ppm itu part per milian ya.
kurang dari 5 ppm. Ada angkanya kan? Kuantitatif dong, Bu. Oh iya juga ya. Tapi kalau saya tanya, nanti nih misal kalian punya zat aktif gitu ya. Zat aktifnya misalnya paracetamol lagi deh gitu ya. Nah, kemudian diuji batas logam berat. Syaratnya kurang dari 5 ppm dan hasilnya memenuhi syarat. Nah, nanti kalau saya tanya kurang dari 5 ppm teh berapa sih gitu kan? Berapa? 4, 3, 2, 1, 0,5, 0,6. Berapa sih kurang dari 5 ppm teh? Ya nggak tahu, Bu. Pokoknya mah kurang dari 5, weh. Nah, itu yang namanya uji semi kuantitatif. Ya, ada angkanya tapi tidak jelas berapa. Nah, cara ngujinya saya kasih contoh. Sebenarnya uji batas banyak ya. Uji batas klorida, uji batas logam berat, uji batas sulfat, uji batas besi, uji batas klorida, banyak uji batas. Silahkan kalian baca farmakope. Ya, saya kasih contoh uji logam berat aja, batas logam berat. Yang di bahan alam juga ada. Nah, biasanya uji batas logam berat itu, misal nih persyaratannya di bawah 5 ppm. Kalian akan menguji secara semi kuantitatif dengan menggunakan ada namanya tabung Nessler. Tabung Nessler itu tabung reaksi, ya ukuran diameternya agak besar, ya, tapi bagian bawahnya itu datar. Ya, kalian siapkan minimal 2 deh tabung Nessler. Ya, kemudian kita tandai standar dan uji. Uji itu sampel kalian ya. Nah, yang standar tadi apa? Logam berat itu timba ya. Kita isi dengan Pb nitrat, misal PbNO3 2 kali. Larutan Pb nitrat. Ini sebagai standar, larutan standar. Berapa konsentrasinya? Karena dia uji batasnya 5 ppm, syaratnya berarti di sini 5 ppm konsentrasinya. 5 ppm. Nah, sedangkan yang diuji, diisi apa? Ya, larutan sampel kalian. Kalau tadi misalnya mau uji batasnya, zat aktifnya paracetamol. Paracetamol, ya berarti larutan paracetamol. Berapa Bu konsentrasinya? Samakan dengan standar, karena harus apple to apple membandingkan tuh 5 ppm juga. Nah, selanjutnya apa yang kalian lakukan? Kalian tambahkan pengendapnya dari timbal. Apa? Na2S, larutan natrium sulfida. Kalau zaman dulu, zaman saya kuliah dulu, nggak pakai larutan natrium sulfida untuk mengendapkan timbal. Biasanya pakai gas H2S. Ya, gas yang bau telur asin, bau kentut, bau telur busuk. Ya, nah tapi karena H2S ini beracun, itu diganti dengan larutan Na2S. Ya, nanti kalau di standar jelas ada timbal. Kalau diuji ada timbal juga, harusnya ada endapan. Endapannya namanya apa? Endapan PbS. Warnanya hitam. Ya, kalian tambahkan Na2S, di sini juga sama, sejumlah yang sama. Logikanya ini pasti ada endapan. Ini juga pasti ada endapan. Kemudian diapakan, Bu? Nah, setelah terbentuk endapan, kalian simpan kedua tabung Nessler ini di mana? Di latar belakang putih, biasanya pakai kertas warna putih, kertas HVS. Simpan, diletakkan di atas kertas HVS berwarna putih. Kemudian kalian amati warna larutan secara tegak lurus. Dari bagian atas, tabung reaksi, tabung Nessler. Ya, amati si standar sama si uji itu mana yang warnanya lebih pekat. Kalau uji warnanya lebih pekat, berarti kandungan logam berat di dalam uji memenuhi standar atau tidak? Tidak memenuhi standar, berarti di atas 5 ppm. Tapi kalau warna uji lebih muda dibandingkan dengan warna standar, berarti konsentrasi atau kandungan logam berat di bawah 5 ppm. Artinya dia memenuhi syarat.
Bu, yang dilihat itu banyak endapan atau warna larutan? Warna larutan. Secara tegak lurus dari bagian atas tabung Nessler. Nah, itu cara uji kemurnian untuk uji batas ya. Uji kemurnian ada banyak, tapi saya kasih contoh uji batas yang dengan menggunakan uji semi kuantitatif. Untuk uji batas klorida, Bu, gimana, Bu? Ya, kalian tinggal ganti aja pengendapnya. Kalau klorida berarti pakai agen nitrat, nanti terbentuk endapan AgCl. Uji batas sulfat, ya kalian ganti berarti pengendapnya. Pakai apa? Barium klorida, nanti terbentuk endapan baso 4. Gitu. Ya, itu uji semi kuantitatif. Oke, kita lanjutkan. Nah, kimia farmasi analisis kualitatif. Tadi kimia analisis kualitatif itu hanya mengetahui komponen atau penyusun suatu senyawa. Ya. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan dua cara, dengan metode absolut, dengan metode komparatif. Ya, metode absolut itu menggunakan apa tadi? Reaksi kimia. Kalau metode komparatif menggunakan instrumen analisis. Kenapa disebut metode komparatif? Karena ada komparatornya. Komparator itu apa tadi kan? Harus pakai BP, baku pembanding. Ya. Nah, metode absolut. Kita bahas satu persatu. Metode absolut itu ditujukan untuk senyawa baru atau yang baru diisolasi. Baru dibuat, baru disintesis, baru dikenal, pengen tahu komposisinya senyawa tersebut apa saja. Ya, tahapan yang dilaluinya bisa dengan awalnya itu menggunakan analisis unsur, pengen tahu di situ ada unsur apa saja, menentukan bobot molekul. Ya, bisa secara instrumen bobot molekul ya, bisa juga dengan cara absolut. Menggunakan reaksi kimia. Kalau pakai instrumen menentukan bobot molekul pakai apa? Spektroskopi massa. Kemudian menentukan gugus fungsi. Ya, nanti minggu depan kita bahas mengenai analisis gugus fungsi. Ada berbagai macam reaksi identifikasi reaksi kimia dengan reaksi warna untuk menentukan gugus fungsi yang ada dalam suatu senyawa. Kalau pakai instrumen, pakai metode komparatif ada instrumennya. Namanya spektroskopi IR. Atau yang sekarang FTIR. Ya. Kemudian bisa juga tahapan untuk menentukan analisis kualitatif dengan metode absolut dengan membuat senyawa derivatifnya, senyawa turunannya. Kalau tahu senyawa turunannya, kita bisa prediksi dia tuh senyawa turunan apa, senyawa golongan kimia apa. Kemudian juga bisa dengan menentukan tetapan fisis. Tetapan fisis itu misalnya apa? Titik leleh, itu ya, rotasi optik, indeks bias. Bagaimana cara mengukur titik leleh? Sudah pernah melakukan ya? Ada yang pakai cara konvensional, itu di kimia organik sama di kimia dasar, kalau nggak salah pakai melting block. Ya, itu bisa sekaligus uji kemurnian juga titik leleh. Ya, dikatakan murni kalau apa? Kalau rentang titik lelehnya, jarak lelehnya itu kurang dari 1 derajat Celcius. Ya, rotasi optik ini juga bisa untuk uji kemurnian. Apa cara ngujinya? Pakai apa? Pakai polarimeter. Ya, ini biasanya untuk turunan gula. Sama yang dilihat juga jarak rotasi optik. Lebih dari 1 derajat itu sama. Dikatakan tidak murni juga. Bisa sekaligus sebagai uji kemurnian. Indeks bias. Ini pakai refraktometer. Ya, indeks bias itu sama, bisa untuk menentukan kemurnian, terutama untuk minyak atsiri. Ya, nah itu metode absolut. Sekarang yang kedua metode komparatif. Metode komparatif itu compare, komparatif. Jadi ada pembandingnya. Berarti biasanya dia menggunakan senyawa pembanding yang sudah ada. Nah, yang disebut dengan baku pembanding itu biasanya adalah senyawa yang murni.
Ya, diperolehnya juga tidak sembarangan. Yang disebut baku pembanding itu biasanya diperoleh dari institusi resmi, ya, dari kompendia resmi. Kalau dulu sih Farmakope Indonesia mengeluarkan baku pembanding Farmakope Indonesia. Kalau kalian lihat di FI3 atau FI4 ada BPFI. Tetapi sekarang BPOM sudah tidak mengeluarkan lagi, tetapi menggunakan baku pembanding dari USP. Ada dari USP, European Pharmacope, Japanese Pharmacope, macam-macam baku pembanding. Yang jelas dia harus dari kompendia resmi. Itu namanya baku pembanding primer. Ya, baku pembanding itu syaratnya yang pertama dia harus apa? Baku pembanding murni. Ya, terus dia itu harus tidak higroskopis. Salah duanya persyaratannya. Ya. Nah, harus murni dan tidak higroskopis. Ya, ada juga yang menyebutnya baku pembanding itu sebagai standar. Ya. Nah, sekarang apa bedanya dengan baku primer dan baku sekunder yang ada di titrasi? Nah, kalau baku primer kayak misalnya HCl, baku primernya apa? Natrium karbonat. Nah, itu tuh bukan baku pembanding yang sama dengan yang dimaksud di metode komparatif. Kalau itu tuh baku primer untuk menetapkan berapa sih larutan volumetri HCl itu, berapa sebenarnya kandungannya, konsentrasinya berapa normal. Ya, itu sama sih istilahnya baku primer, baku sekunder ya. Tapi kalau yang ini baku primernya harus murni, tidak higroskopis, berasal dari kompendia resmi. Ya, biasanya yang menjualnya USP tadi ya, European Pharmacope, Japanese Pharmacope, British Pharmacope, gitu ya, disebutnya reference. Ya, mungkin kalau nanti kalian baca USP, ada reference standar, itu disingkatnya RS. Nah, itu yang disebut baku pembanding. Ya, cara yang dilakukan untuk melakukan karakterisasi dengan metode komparatif, bisa dengan menentukan tetapan fisika, menggunakan instrumen. Ya, misalnya kalau tadi titik leleh yang nggak pakai melting block, berarti pakai melting point, gitu ya. Kemudian ada yang menggunakan spektrofotometri, ini macam-macam ya. Ada yang UV vis, ada yang spektroskopi massa, ya, ada yang spektrofotometri IR. Ya, kalau IR ini untuk menentukan gugus fungsi. Ada juga yang menggunakan kromatografi, ada KLT, kromatografi cair, kromatografi gas, kromatografi cair kinerja tinggi, atau bahasa kerennya HPLC. Ya, nah tahapan yang dilakukan untuk melakukan karakterisasi suatu senyawa dengan metode komparatif itu sama sebenarnya ya. Ada analisis unsur, analisis gugus fungsi, tapi lihat di sini ya, zat yang diperiksanya harus murni. Ini persyaratannya. Dan yang kedua tadi apa? Harus dibandingkan dengan BP. BPT apa? Baku pembanding. Baku pembanding itu syaratnya harus berasal dari kompendia resmi atau dari institusi yang resmi, ada sertifikatnya ya, sertifikat analisisnya, dan dia harus murni, juga tidak higroskopis. Ya, jadi itu cara melakukan karakterisasi senyawa aktif farmasi. Ya, jadi ada dua cara, ada metode absolut dan ada metode komparatif. Untuk di kimia farmasi analisis, kita akan mempelajari yang metode absolut terlebih dahulu, berarti akan banyak reaksi-reaksi kimia, gitu ya. Insya Allah minggu depan kita akan awali dulu dengan analisis gugus fungsi. Nah, ini salah satu contoh ya, bagaimana cara melakukan karakterisasi senyawa aktif farmasi, misalnya dengan metode komparatif. Tadi ada KLT, kromatografi lapis tipis, kalian sudah pernah melakukannya ya. Jadi nanti akan ada bercak-bercak gitu ya. Biasanya bercaknya itu di sini ada standar gitu ya, bercak standar, nanti ditotolkan, di sini nanti akan bercak uji. Minimal nanti kalau dia itu RF-nya sama, nilai RF-nya sama gitu ya. Kemudian warnanya pas dikasih penampak bercak sama, berarti bisa dikatakan ini senyawa yang sama. Walaupun harus ada
pemastian lagi, harus ada pembuktian lagi untuk membuktikan bahwa ini adalah senyawa yang sama. Ini KLT, bisa juga ini kalau yang pakai instrumen itu menggunakan spektrofotometri UV visible. Ya, bagaimana sih cara melakukan karakterisasi suatu senyawa dengan spektro UV visible? Itu biasanya yang diperbandingkan adalah spektrumnya. Ini lihat strukturnya mirip, ya, tapi ternyata kalau dibaca spektrumnya berbeda dan memiliki lambda maksimum yang berbeda. Nah, ini nanti mungkin akan diperjelas lagi yang menggunakan instrumen itu di metode analisis instrumen, bagaimana cara melakukannya. Untuk di kimia farmasi analisis, kita akan melakukannya secara reaksi kimia, jadi menggunakan reaksi kimia. Ya, mungkin akan perlu teringat beberapa reaksi di kimia organik gitu ya, reaksi pengendapan, redoks dan sebagainya gitu ya. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya. Oh, ini ada satu slide lagi, maaf. Jadi ini kalau untuk uji identifikasi dengan menggunakan metode komparatif, gitu ya. Di sini yang menjadi acuannya adalah pembanding, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pembanding, lakukan dengan menggunakan senyawa dengan menggunakan metode komparatif. Kalau misalnya ketika di overlay atau ketika dilihat hasilnya sama, jadi pembanding gitu ya. Kalau komparatif itu lihat spektrum pembanding kalau pakai spektro. Dibandingkan dengan uji. Kalau dia spektrumnya sama berarti sama senyawanya. Tapi kalau misalnya berbeda berarti beda gitu ya. Itu yang komparatif. Tapi kalau yang absolut itu tidak menggunakan pembanding. Ya, hanya melihat reaksi kimia, biasanya warna, endapan dan sebagainya. Atau dalam bentuk lain misalnya perubahan voltase listrik dan sebagainya. Gitu ya. Tetapi utamakan gitu memang sekarang itu awal lebih baik melakukan uji identifikasi dengan reaksi warna dulu. Kenapa? Kalau instrumen kan memang butuh instrumen ya, dan tidak semua laboratorium memiliki instrumen.